Pada suatu pagi yang tampak damai di bulan April 2025, USS Harry S. Truman melaju perlahan di perairan Laut Merah. Seolah hanya menjalankan rutinitas biasa, kapal induk ini menjadi bagian dari patroli reguler yang dilakukan oleh Gugus Tempur Angkatan Laut AS. Bersama kapal-kapal pengiringnya, mereka bertugas memantau jalur pelayaran strategis dan mengawasi potensi ancaman di lepas pantai Yaman. Di atas dek, jet tempur FA-18 berputar dalam pola siaga, sementara para pelaut menjalankan aktivitas keseharian mereka diserang, namun ketenangan itu buyar pada pukul 7.24 waktu setempat. Sistem radar tiba-tiba mendeteksi aktivitas mencurigakan sejumlah objek bergerak cepat dan rendah mendekat dari arah pantai. Dalam sekejap, suara alarm menggema di seluruh kapal. Panggilan darurat disuarakan ke seluruh stasiun tempur. Ada rudal yang datang, kemungkinan juga drone. Ini bukan simulasi. Ini serangan nyata. Dalam hitungan detik, USS Truman dan kapal-kapal dalam kelompoknya diserang oleh gelombang proyektil yang diluncurkan dari wilayah pesisir Yaman. Rudal jelajah, roket balistik, dan setidaknya satu drone dilepaskan dalam formasi rapat, menunjukkan upaya jelas untuk melumpuhkan sistem pertahanan dengan serangan jenuh. Ini bukan ancaman sembarangan. Ini adalah pukulan terkoordinasi yang dirancang untuk mengalahkan pertahanan bahkan dari kapal paling canggih sekalipun. Tapi Truman bukan kapal tua yang ringkih. Ini adalah kapal induk kelas Nimitz, lengkap dengan sistem pertahanan berlapis dan kru yang terlatih. Di pusat informasi tempur, para perwira dengan cepat mengordinasikan intersepsi. Sistem Aegis langsung aktif. Sementara di dek penerbangan, para teknisi bergegas mempersiapkan jet tempur. Denting sepatu bot menghantam lantai baja saat semua personel menuju posisinya, dan menara pertahanan otomatis Wisbang mulai mengaum, siap mengubah langit menjadi badai serpihan logam. Sementara itu, di kejauhan di balik perbukitan di Yaman bagian barat, Komandan Houthi tengah mengamati. Mereka membayangkan serangan ini sebagai pernyataan politik, sebagai tamparan simbolis terhadap kekuatan besar. Namun, kenyataan yang mereka dapat justru sebaliknya, kobaran balasan. Karena satu hal yang sudah menjadi semacam hukum tak tertulis ketika berurusan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat adalah ini: jika hendak menyerang, jangan sampai gagal. Ini bukan serangan acak. Ini bukan drone nyasar atau unit kecil yang bertindak tanpa komando. Ini adalah operasi terstruktur, dengan waktu peluncuran yang terkoordinasi dan niat yang jelas. Dalam beberapa menit setelah alarm pertama berbunyi, analis dari Cencom mengonfirmasi analisis awal. Serangan itu berasal dari wilayah barat Yaman dan mencakup setidaknya 6 rudal jelajah, 2 roket balistik jarak menengah, dan sejumlah amunisi berkeliaran, kemungkinan drone bunuh diri kelas Shahed atau Sayyad buatan Iran. Seluruh indikator mengarah ke kelompok Houthi yang tampaknya semakin berani setelah beberapa minggu dibombardir oleh kampanye udara Amerika dalam operasi Rough Rider. Hanya beberapa hari sebelumnya, pesawat pengebom Amerika menghantam fasilitas senjata yang diduga menjadi tempat penyimpanan rudal di wilayah yang sama. Maka tak heran jika serangan ini muncul sebagai aksi balasan. Namun, tujuan mereka bukan sekadar mencederai perangkat keras militer Amerika. Petinggi Houthi menginginkan lebih dari sekadar kerusakan. Mereka mengincar perhatian dunia. Mereka menginginkan tajuk utama: kelompok Houthi menyerang kapal induk Amerika. Dan dengan melibatkan USS Truman, mereka berusaha mencetak momen bersejarah. Tapi, seperti banyak yang telah mencoba sebelumnya, mereka mungkin lupa satu hal penting: armada Pasifik tidak diam jika diserang. Itulah jenis serangan yang menggaungkan pesan global, frasa-frasa yang menggema di ruang redaksi, menyulut simpati dan membakar semangat pembangkangan terhadap kekuatan super. Waktunya jelas bukan kebetulan. Data intelijen menunjukkan serangan ini terjadi tepat ketika sayap udara USS Truman sedang mengalami rotasi saat beberapa jet sedang dalam tahap pemeliharaan dan sejumlah pilot berada di luar status siaga. Dengan kata lain, Houthi telah menghitung celah dalam kesiapan armada, sebuah momen kerentanan yang langka namun berbahaya. Dan mereka tidak hanya menyasar kapal pengawal. Kapal induk Truman sendiri menjadi target utama. Sistem pengintai mendeteksi bahwa kapal penjelajah kelas Ticonderoga, 2 kapal perusak kelas Arleigh Burke, dan kemungkinan sebuah kapal logistik pengangkut bahan bakar juga masuk dalam daftar sasaran. Hal ini diperkuat oleh komunikasi yang berhasil disadap oleh unit pengawas elektronik. Strategi mereka sederhana, tetapi kejam.
menenggelamkan armada dengan volume. Meluncurkan proyektil dalam jumlah besar untuk memadati sistem pertahanan, berharap ada satu atau dua yang lolos dan menghantam jantung armada. Inilah cara membunuh raksasa bukan dengan satu tebasan, tetapi dengan 1000 luka kecil. Namun, mereka tampaknya melupakan satu hal penting. Raksasa ini datang membawa amarah dan persenjataan yang tak bisa dianggap remeh. USS Truman tidak sendirian. Ia berlayar sebagai pusat dari gugus tempur kapal induk, sebuah formasi maritim yang dirancang untuk bertahan dan membalas dengan kekuatan luar biasa. Masing-masing kapal dalam gugus ini terhubung melalui sistem komando terintegrasi, saling menutupi dan saling memperkuat. Mereka memiliki sensor yang tajam, sistem pelacakan yang teruji, dan doktrin pertempuran yang telah ditempa selama puluhan tahun dalam skenario konflik laut terbuka. Saat rudal pertama melintas di udara, dunia Truman berubah total. Radar yang awalnya memantau secara rutin, kini menyala merah menandai ancaman yang datang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, suasana di Anjungan berubah dari tenang menjadi hiruk-pikuk. Ruang komando dibanjiri oleh suara perintah, komunikasi radio melesat ke segala arah, dan petugas perang elektronik mulai memenuhi spektrum frekuensi dengan sinyal pengacau. Setiap orang bergerak dengan presisi seperti mesin yang disetel sempurna, karena memang mereka telah melatih skenario ini berulang kali. Di atas kapal penjelajah terdekat, sistem tempur Aegis mulai menghitung vektor ancaman. Kontak musuh terdeteksi dengan kecepatan 600 knot dan ketinggian rendah. Tanpa panik, sistem mulai memprioritaskan target dan menyusun tanggapan kemudian menembak. Lapisan pertahanan udara mulai aktif satu persatu, seperti reaksi berantai. Rudal SM-2 terbang dari tabung peluncur kapal perusak, mengejar rudal jelajah musuh di ketinggian menengah. Di sisi lain, rudal ESSM dikerahkan untuk menghantam ancaman berkecepatan rendah yang berusaha menembus dari permukaan laut. Di antara semua itu, senapan otomatis Ciwus dengan raungan khasnya berputar cepat, bersiap menyapu bersih objek apapun yang terlalu dekat. Sementara itu, di dek penerbangan, kekacauan berubah menjadi orkestra militer. 5 pesawat FA-18 Super Hornet segera diperintahkan lepas landas. Uap dari ketapel peluncur menyembur hebat saat jet-jet bersenjata penuh meluncur ke udara. Ini bukan misi patroli biasa, masing-masing pesawat membawa persenjataan lengkap. AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, dan tank bahan bakar eksternal untuk operasi udara jarak jauh. Mereka naik ke langit, menyisir ruang udara di atas Truman, mencari ancaman yang mungkin lolos dari radar. Ancaman drone tampaknya mendekat, dan operator di Combat Information Center segera memerintahkan gelombang kedua jet untuk menghadapinya. Salah satu pilot mengunci targetnya, sebuah drone kamikaze yang melesat menuju armada. Fox 3, katanya, dan dalam hitungan detik, rudal AMRAAM meluncur dan menghancurkan target menjadi serpihan di udara. Di dek bawah, kru berseragam merah petugas ordonansi bergerak cepat, memuat ulang amunisi dan mempersiapkan peluncuran berikutnya. Mereka bergerak dengan kecepatan dan keyakinan seperti orang yang lahir di atas geladak baja. Aroma tajam bahan bakar jet bercampur dengan panas logam dan deru mesin membentuk simfoni khas medan perang laut. Dan melalui semua itu, di tengah kobaran api, kepulan asap, dan ledakan, komando tetap tenang. Karena inilah yang telah mereka persiapkan. Inilah momen ketika kekuatan laut Amerika Serikat menunjukkan taringnya. Dan kepada dunia, satu pesan dikirim kembali, bukan lewat pidato atau negosiasi, tapi lewat peluncur rudal dan raungan mesin jet. Jangan pernah meremehkan kekuatan kelompok penyerang kapal induk Amerika. USS Truman tidak pernah terguncang. Tak satu inci pun kapal induk itu bergeser dari tugasnya. Para awak telah ditempa untuk skenario semacam ini bukan sekali, bukan 2 kali, tapi terus-menerus. Minggu demi minggu, mereka menjalani simulasi skenario tempur dalam kondisi ekstrim di bawah cahaya redup, perlengkapan lengkap, dan tekanan seolah dunia bergantung pada reaksi mereka. Karena saat ancaman nyata tiba, tidak ada waktu untuk belajar. Yang ada hanya reaksi instan. Dan pada pagi itu, mereka bereaksi dengan sempurna. Begitu radar menangkap rudal pertama dari Houthi yang melesat dari cakrawala, para pengawal USS Truman telah jauh melampaui fase deteksi, mereka sudah masuk dalam mode eksekusi.
Mari kita bedah sistem pertahanan canggih yang berdiri seperti tembok tak kasat mata antara Truman dan kehancuran. Sistem Aegis adalah pusat saraf dari jaringan pertahanan ini. Bayangkan komputer tempur yang tak hanya melihat, tetapi memprediksi, menilai, dan bereaksi terhadap lusinan ancaman sekaligus. Radar multifungsinya berputar 360 derajat tanpa henti, menyapu langit dan laut, mencari gerakan apapun yang terlalu cepat, terlalu rendah, atau terlalu tak terduga. Ketika Aegis mengunci target, ia bertindak tanpa ragu mengirim rudal SM-2 berkecepatan tinggi, dipandu radar aktif dan pencari panas, menembus atmosfer dengan kecepatan Mach 3 untuk menghancurkan rudal balistik musuh sebelum sempat melengkung ke fase terminalnya. Namun, itu baru lapisan pertama. Di bawahnya, rudal ESSM varian modern dari Sea Sparrow melindungi kapal dari rudal jelajah yang menyelinap rendah di atas ombak. Mereka melesat dalam pasangan, memanfaatkan radar homing dan kecepatan tinggi untuk menutup jarak dalam hitungan detik. Beberapa rudal Houthi berhasil mendekat hanya belasan meter dari armada, namun ESSM memotongnya di udara, detik-detik sebelum benturan bisa terjadi. Lapisan ketiga, dan yang paling brutal, sistem senjata jarak dekat CIWS, atau yang biasa dijuluki Siwiz. Ini adalah tembok terakhir meriam Vulcan 20 mm yang menembakkan 75 proyektil per detik. Sensor canggihnya bahkan mampu melacak peluru yang ditembakkan bukan metafora, tapi realita. Satu drone berhasil menembus sejauh 1000 yard dari formasi kapal kesalahan besar. Dalam sepersekian detik, langit menyala oleh semburan peluru, dan drone itu berubah menjadi hujan logam di atas lautan. Di atas, Super Hornet FA-18 sudah memayungi langit. Masing-masing dipersenjatai dengan rudal IM-120 AMRAM dan Sidewinder, siap mengunci target di luar garis pandang. Bila ada drone yang menyimpang sedikit dari arah yang benar, jet-jet ini akan menjadikannya asap. Truman tidak hanya memiliki pertahanan, ia memiliki pertahanan berlapis, menyatu, dan sepenuhnya hidup. Serangan Houthi memang nekat, tapi tidak terorganisir dengan baik. Dalam waktu kurang dari 5 menit, semuanya usai. Serangan yang dimaksudkan untuk menggetarkan dunia dan mencoreng armada Amerika justru dipatahkan dengan akurasi dan efisiensi yang membungkam. Dari total 18 proyektil yang terdeteksi, tak satu pun menyentuh Truman. 9 dihancurkan oleh rudal SM-2 dan ESSM. Sebagian meledak di ketinggian lebih dari 30.000 kaki. Lainnya dipukul jatuh hanya beberapa meter dari gelombang. 3 drone hancur bahkan sebelum sempat mengunci target. 1 rudal jelajah nyaris lolos, menyelinap di bawah radar pada ketinggian rendah, namun sistem CRAM pada kapal perusak pengawal menanganinya. Saat rudal itu muncul di cakrawala, rudal pencegat jarak dekat meluncur, dan dalam sekejap ledakan di udara mengakhiri ancamannya. Dari dek penerbangan, semuanya tampak seperti mimpi buruk yang estetis. Kilatan cahaya, letusan di berbagai ketinggian, langit penuh jejak rudal, dan suara senjata otomatis yang bergetar di dada. Tapi bukan kekacauan. Ini adalah harmoni mesin perang. Dan kemudian, sunyi. Para pelaut membeku sejenak. Napas tertahan. Mata memindai horizon. Adrenalin masih menggema dalam nadi. Selongsong kosong bergemerincing di atas baja dek. Lalu terdengar suara samar, sorakan. Tak lama kemudian, perintah rutin kembali. Bersihkan dek, amankan perlengkapan, catat semua data. USS Truman tidak hanya bertahan. Ia bertahan tanpa cedera. Di dalam ruang komando tempur, operator CIC memutar ulang rekaman radar, menyusun kembali jalur lintas rudal, mencocokkan data. Kemudian, sebuah kalimat keluar dari speaker yang ditunggu oleh semua orang di kapal. Seluruh target berhasil dinetralkan. Kapal induk aman. Itu bukan hanya laporan. Itu adalah penanda perubahan arah cerita. Karena saat Houthi mengira mereka telah menyampaikan pesan, yang sebenarnya mereka lakukan adalah membuka koordinat dan waktu serangan mereka. Mereka memberikan posisi peluncuran, pola taktik, dan jenis amunisi. Dan Angkatan Laut mencatat semuanya. Di Washington, tak ada jumpa pers, tak ada konferensi media. Hanya keheningan. Tapi di ruang bawah dek Truman, para teknisi sudah memuat ulang rudal. Jet-jet kembali dipersiapkan.
koordinat sasaran dimasukkan. Karena ini tidak akan berhenti hanya dengan penangkisan bersih. Ini akan diakhiri dengan api. Kurang dari 45 menit setelah proyektil Houthi terakhir ditembak jatuh, Truman memberi lampu hijau untuk paket Echo. Sebuah rencana serangan balasan yang telah ditetapkan lama sebelumnya untuk situasi persis seperti ini. Tidak ada keraguan, tidak ada negosiasi. Hanya balasan yang setimpal dan asap yang membubung di atas perbukitan Yaman. Di dalam hanggar USS Truman, suasana berubah menjadi jalur produksi senjata yang intens. Tim ordonansi bekerja tanpa henti, memuat bom pintar GBU-38 ke bawah sayap pesawat FA-18 Super Hornet. Setiap bom seberat 500 pon, diarahkan oleh sistem GPS presisi tinggi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tak ada tempat untuk kesempatan kedua. Dan sekarang, Laut Merah kembali sunyi. Namun sunyi itu bukan damai, ia menyimpan ketegangan yang nyaris meledak. Karena ini bukan hanya benturan biasa, ini adalah titik balik dalam doktrin pertahanan Amerika. Setiap radar yang menyala, setiap drone yang terbang terlalu dekat, setiap provokasi, kini bisa berarti kehancuran total. Pertanyaannya sekarang, haruskah Amerika terus membalas secara terukur? Atau inikah waktunya untuk menyapu bersih ancaman dan mengakhiri permainan ini untuk selamanya?